Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur memuliakan nama Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, betapa mulia namanya di seluruh bumi. Keagungannya mengatasi langit. Pujilah Dia, Yesus Penebus, di hadiratnya yang kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini.
Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah maksud dari titah ini? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun berdengar dan memberitakan dengan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan iman pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464. Engkau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam 1 Samuel 1, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat
tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan bukannya tidak kurang lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Nyanyi dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Rogate pada saat ini, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang kelima, saya akan membacakan bagi kita semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Seorang anak pada suatu saat dia berdoa. Dia mendoakan makanan yang ada di hadapannya. Dia berdoa agar makanan yang di hadapannya itu, yaitu ubi atau singkong rebus, bisa menjadi nasi dengan lauk yang enak. Karena pada masa itu, mereka tidak mampu memakan sepiring nasi pun. Dan ketika dia berdoa, yang ada di pikirannya adalah bahwa makanan di depannya atau singkong itu, yaitu menjadi ayam gulai atau sayur yang nikmat. Tetapi ketika dia mengatakan amin dan membuka matanya, singkong yang ada di depannya tetaplah menjadi singkong rebus, tidak berubah sama sekali. Tentu saja dia kecewa dan sedih, karena apa yang dia inginkan tidak terwujud begitu dia membuka matanya. Ini adalah kisah yang terus saya ingat dari almarhum ayah saya, yang selalu dia ceritakan untuk mengenang betapa doa itu kuat di dalam kehidupannya. Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa puluhan tahun kemudian setelah itu ternyata doa saya dikabulkan. Dan beliau mengatakan, ternyata doa saya dikabulkan Tuhan bukan pada saat itu, tetapi puluhan tahun kemudian. Kemudian dia mengutip Ibrani 11 ayat 1 dan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di Minggu Rogate kali ini kita diajak untuk menunjuk dan melihat ke diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa mereka yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan juga mengasihi Allah. Apa buktinya bahwa kita telah mengasihi Allah?
yaitu melakukan perintahnya. Perintah itu tidak berat dikatakan tadi di sini. Apakah perintah yang diinginkan agar kita lakukan itu adalah iman? Iman yang mampu mengalahkan dunia dan kesulitan yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita berdoa di dalam iman yang sesungguhnya, fokus doa kita bukan pada apa yang akan kita terima, apa yang akan diberikan, apa yang akan terjadi ketika kita berdoa, atau apa yang akan Tuhan wujudkan. Tetapi marilah fokus kepada Allah Sang Pemberi hidup yang mendengarkan seruanmu. Isi hatimu kepada Allah yang selalu setia mengasihimu, yang harus kita muliakan dan sembah. Kita harus fokus kepada Allah yang punya kuasa untuk melakukan apapun, sebab tiada yang mustahil bagi Allah. Dan Matius 17 ayat 20 mengatakan, sebab Allah berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Disinilah iman itu nyata. Ketika kita percaya bahwa Allah mampu melakukan apapun juga bagi orang yang dikasihinya. Bukan fokus pada gunung yang berpindah secara dahsyat, namun pada Allah yang hebat, yang hadir dalam setiap seruan dan doa atau curahan hati kita. Sebagaimana Hana dalam epistel kita tadi, dia berkeluh kesah kepada Allah. Dari Nats epistel 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Artinya dia mencurahkan isi hatinya, curhat ke dia kepada Tuhan, karena dia sudah senang ketika Tuhan mendengarkan dan mau mendengarkan apa yang dia katakan sesuai dengan isi hatinya. Walau doanya memang adalah dia menginginkan keturunan. Tetapi yang fokus bagi dia adalah bagaimana dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan, bagaimana dia menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allahnya. Dan inilah keberanian percaya orang percaya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, lalu apakah karena nazarnya maka doa Hana dikabulkan? Apakah karena awalnya Hana mengatakan bahwa saya akan memberikan Samuel kepada Allah jika doa saya dikabulkan? Apakah karena itu doanya dikabulkan? Tidak. Tetapi karena iman dan kuasa Allah. Tetapi karena apa yang Tuhan akan lakukan. Sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya seperti yang saya katakan tadi, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kehendak Allah, bukan kehendakku. Kehendak Allah saja, bukan keinginanku. Nah, kita kan sering berdoa, menyampaikan sesuatu hal. Seperti ilustrasi yang pertama tadi. Ketika doanya tiba-tiba tidak merubah singkong menjadi makanan yang nikmat. Dan ketika doa kita tidak dikabulkan, karena apa? Karena titik fokus kita adalah kepada apa yang kita minta. Berarti kita meminta sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sebenarnya sebagai orang yang percaya, apa yang ingin kita sampaikan adalah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar setia di dalam kehidupan kita. Bukan terletak kepada perwujudan atau apa yang Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi sering sekali banyak orang yang mengatakan bahwa apakah Tuhan pilih kasih? Kenapa si A berdoa diwujudkan? Kenapa si B yang berdoa Tuhan dengarkan? Kenapa yang berdosa itu berdoa Dia lakukan, Dia iakan?
Padahal saya parhalado. Padahal saya orang yang percaya. Padahal saya rajin ke gereja. Si A, si B, si C yang jarang ke gereja. Yang tidak pernah melakukan hal yang baik. Tetapi Tuhan dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Disinilah iman kita itu menunjukkan bahwa kita mampu mengalahkan setiap pikiran-pikiran dan setiap persepsi ataupun keyakinan kita sendiri bukan berdasarkan iman kepada Allah. Karena Dialah Allah yang berkuasa memberikan kapanpun juga, kepada siapapun juga, kepada mereka yang berseru kepada namanya. Jadi kekecewaan kita sering memang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kapan berlalunya? Kita semua berdoa, kita semua berusaha memohon kepada Tuhan. Kapan waktunya supaya COVID ini berlalu? Tetapi kita mari melihat apa sebenarnya yang ingin Tuhan katakan ketika pandemi ini terjadi kepada kita. Apakah kita mundur untuk selalu berdoa dan memuji, memuliakan namanya? Ataukah kita hidup dalam keputusasaan? Apakah kita bangkit dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi tantangan di dalam kehidupanku, tidak ada satupun juga yang menghalangi aku untuk memuliakan namamu dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupanku. Setiap orang selalu memberitahukan dan menginginkan hidupnya yang berkemenangan. Namun dalam kenyataannya kita sering kalah dengan dunia. Tergoda dengan rayuan kenikmatan dunia yang membuat kita menjauh dari Dia. Tuhan menghendaki agar kita anak-anaknya memiliki kemampuan kekuatan yang sama dengan Dia, yaitu memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika Anda rindu untuk menjadi umat pemenang, gunakanlah iman di dalam Yesus Kristus, maka Anda mampu mengalahkan dunia dan segala keinginannya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat dan tidak dapat menjamahnya. Karena imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, doa orang yang beriman sangat kuat dalam situasi dan kondisi apapun juga kita berseru memuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan yakin tiada yang mustahil bagi Allah. Selamat Minggu Rogate, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Di Minggu Rogate ini Engkau telah mendengarkan kami. Dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang begitu berharga, yang akan kami jalani dalam kehidupan kami. Benar Bapa, kami sering sekali menyampaikan permohonan dan keinginan kami. Ada baiknya itu sesuai dengan keinginan kami. Padahal Engkau tahu Tuhan apa sebenarnya yang kami butuhkan. Bapa di sorga, di Minggu Rogate ini, kami mendengarkan firman-Mu yang mengatakan agar kami tetap setia di dalam iman dan fokus kepada kekuatan-Mu yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang percaya, yang mampu memberikan yang terbaik walaupun di situasi apapun, dalam tantangan dan pergumulan apapun, kami tidak lupa untuk berseru kepadamu Tuhan di dalam iman yang sesungguhnya. Ajari kami Tuhan sebagaimana Roh Kudus mengajarkan kami untuk berdoa dan meminta kepadamu. Karena Engkaulah ya Tuhan yang berkata-kata dalam permohonan kami itu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memampukan kami seluruh majelis jemaat dan jemaat-Mu untuk melakukan firman-Mu agar menghasilkan buah yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Bagi seluruh pewarta firman dimanapun juga agar Engkau berikan hikmat. Bagi seluruh saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Tuhan di rumah sakit, di rumah dan dimanapun juga. Kuatkan mereka. Bagi saudara-saudari kami Tuhan yang kekurangan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bagi mereka yang berputus asa, bangkitkan dan beri mereka pengharapan, karena Engkau selalu setia mendampingi mereka Tuhan. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami.
bagi saudara-saudari kami, anak-anak kami yang belum mendapatkan keturunan, agar Engkau jamah mereka, agar Engkau berikan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan juga anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, kiranya Engkau Tuhan yang memilih yang terbaik bagi mereka, agar mereka mampu memuji memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Bagi mereka Tuhan, saudara-saudari kami, dimanapun juga mereka berada yang mengalami kekerasan, yang mengalami pelecehan, yang mengalami duka, yang mengalami Tuhan rasa sakit, kiranya Engkau juga menyertai mereka dan membangkitkan mereka Tuhan, dan menyatakan bahwa tiada yang mustahil bagi mereka, dan Engkau selalu merangkul mereka dan hadir dalam setiap pergumulannya. Kepada seluruh pelayan-Mu dimanapun juga, khususnya di HKBP Distrik 19 Bekasi Tuhan, agar Engkau sertai, agar Engkau berikan hikmat, kekuatan, dan kesabaran untuk melakukan pelayanannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan selanjutnya, sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Firman Tuhan hari ini menyatakan kekuatan doa orang percaya sehingga mampu merasakan kuasa Allah dalam hidupnya. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kiranya kami tetap setia di dalam doa dengan iman dan rasa syukur atas anugerah Tuhan, karena itulah yang dikehendakinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.